Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Ada komentar dari mantan Kapolri Jenderal Ugroseno di dalam sebuah diskusinya mengatakan bahwa di dalam persidangan Tifa maupun Roy Suryo tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, itu ijazah Jokowi tidak bisa sebagai bukti di pengadilan. Itu sah atau tidak sah. Ijazahnya asli atau tidak asli. Karena yang akan dibuktikan menurut Ugroseno adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi banyak pengamat yang lain mengatakan aneh dan tidak masuk logika. Kalau fitnahnya itu tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, berarti Roy Suryo harus membuktikan kalau memiliki dokumen ijazah Jokowi palsu. Dia harus membuktikan itu. Kalau tidak, bagaimana? Bisa dikatakan palsu atau tidak. Demikian juga Pak Jokowi nanti di persidangan semestinya harus membuktikan bahwa ijazahnya asli dengan berbagai saksi. Disinilah nanti akan diuji. Pertempuran akan ada di pengadilan. Jadi simak komentar Jenderal Ugroseno. Itu jelimet KKN-nya di mana, terus nilai-nilai dan sebagainya. Itu sangat rumit seperti itu bagi saya. Ya, jadi lagi, tidak akan mungkin terjadi pembuktian di sidang. Ijazah itu asli atau palsu? Dalam kasus pencemaran nama baik ini, iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam suatu berkas perkara pencemaran nama baik dan atau fitnah, itu berbeda dengan suatu berkas perkara tentang laporan dugaan menggunakan ijazah palsu. Kalau dikatakan Mas Rifai tadi, kalau ada laporan dugaan penggunaan ijazah palsu, semua saksi-saksi tadi laporan itu dihadirkan boleh. Kalau pencemaran nama baik kan hanya mencemarkan nama baik dan fitnah. Kenapa harus membawa orang-orang yang ahli lapor dan sebagainya? Ya, alat bukti dalam rangka pencemaran nama baik apa saja, itu saja. Jadi berkas perkara cukup tipis, nggak usah 1,5 meter seperti itu. Jadi bedakan berkas perkara tentang pasal dugaan ijazah palsu dan satu lagi berkas perkara dengan dugaan pencemaran atau fitnah seperti itu. Tapi saya tanya ke Pak Ugro. Pak Ugro setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus bahwa tidak akan mungkin pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan terkait ijazah itu asli atau palsu? Ya, membuktikan ijazah asli atau palsu itu ya dugaan ijazah palsu diproses dulu oleh kepolisian. Diproses dulu loh ya. Kan sudah lewat lapor. Ya, lapornya kan dicek ini ada laporan resmi. Oke. Itu bukan Duma saja yang berhenti seperti itu. Laporan resmi, kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, penggunaan ijazah palsu, ya tersangkanya komisioner KPU tadi, nah baru pemeriksaannya lengkap. Nah itu berkasnya 1,5 meter bisa kalau seperti itu. Tapi kalau pencemaran nama dan fitnah, ya kemungkinan sangat kecil sehingga pembuktian ijazah palsu tidak hanya dengan verbal ucapan saja, bukan. Itu jelimet KKN-nya di mana, terus nilai-nilai dan sebagainya. Itu sangat rumit seperti itu bagi saya. Ya, jadi lagi, tidak akan mungkin terjadi pembuktian di sidang. Ijazah itu asli atau palsu? Dalam kasus pencemaran nama baik ini, iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun sekali lagi, ini saya belum, logika saya terus terang saya belum bisa menerima nih logika saya. Ada ahli yang dihadirkan, baik kedua belah pihak ya. Ada ahli macam-macam tuh, ahli grafik, ahli font, ahli kertas, ahli apa Bang Rismon? Ahli apa namanya? Ahli, pokoknya ahli digital forensik. Menguji hipotesis. Oke. Ya, jadi saya selalu katakan. Bayangan saya kan ada ahli-ahli yang dihadirkan. Ya. Bahkan ini bayangan saya, publik ketika nanti sidang disiarkan secara langsung, publik sendiri pun sudah punya persepsi ketika ahli-ahli itu dihadirkan. Ya, ahli itu yang bisa menguji penelitiannya Dr. Tifa. Iya. Gimana? Penelitiannya Mas Roy Suryo dipanggilkan ahli. Ini betul nggak penelitian dokter? Diadu dulu nih. Oke, diadu. Baru bisa.
Bung Rifai kan dari Pak Jokowi juga pasti akan dihadirkan ahlinya. Ahli Termasuk bukan- juga lapor Polri. Bukan ahli dokumen palsu tadi, bukan. Ahli pencemaran nama baik tadi kan penelitian Dr. Tifa nih. Iya. Ya, dilawan dulu penelitian Dr. Tifa tadi. Oke, benar atau pencemaran enggak? nama baik satu hal, tapi ahli yang terkait dengan teknis kan pasti ada. Ada salah satu yang mungkin Bung Sudah ada, jadi, Bung Rismon Sianipar kan. Polda sendiri- Bung Rismon Nggak ada. Asiolan. Polda sendiri sudah Respon tuh ahli palsu. memeriksa beberapa ahli Jasanya ya. juga palsu. Baik ahli digital forensik, ahli forensik konvensional, termasuk beberapa laboran, termasuk guru-guru besar, termasuk para peneliti. Iya. Yang akan nanti menyimpulkan apakah tindakan Pak Roy dan Bu Tifa ini adalah bagian dari penelitian atau bukan. Nah, Sobat Kinayungan, jadi bagi orang yang awan hukum saja, itu secara logika aneh. Kalau fitnahnya Pak Jokowi tidak punya ijazah asli, kemudian Rocky Suryo dan Tifa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Sebenarnya hari ini sudah masalah ijazah asli palsu itu sudah sering terjadi dan diputus di Mahkamah Konstitusi tentang pembuktiannya pilkada-pilkada, calon bupati, calon kepala daerah, calon wali kota yang menggunakan ijazah palsu atau tidak punya ijazah. Nah, di situ sudah banyak diputuskan, akhirnya ya kemenangannya dibatalkan. Itu kan sering. Nah, secara logika sangat mudah, tapi ini kan digoreng terus. Sekarang apa kata Pak Jokowi yang katanya tidak akan datang di pengadilan? Harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Pak Jokowi tentu tidak akan berbohong. Sudah sangat niat karena nama baiknya dicemarkan. Pasti Pak Jokowi sangat ingin di pengadilan adalah pembuktian nama baiknya dengan menunjukkan ijazah aslinya. Bagaimana UGM? Apakah Pak Jokowi juga benar lulusan UGM dan kuliah di UGM? Apakah teman-temannya juga memiliki ijazah yang identik? Karena ada pengacara dari Dr. Tifa yang mengatakan identik, kalau palsu dengan palsu identik. Ya iya, otentik. Kalau palsu dengan palsu. Kalau Roy Suryo Tifa punya yang palsu, kemudian dikomparasikan dengan ijazah lain yang palsu. Tapi siapa yang akan mengotentikkan palsu dengan palsu? Pembuktian di MK nggak ada yang terjadi begitu. Semua saksi-saksi mengatakan kalau sang kepala daerah itu tidak memiliki ijazah asli, bahwa ijazahnya itu palsu. Dibuktikan dari apa? Dari institusinya. Jadi kalau ijazah asli itu hilang, itu bisa lagi minta surat keterangan dari kampus dan akan dikasih, kemudian disahkan di kementerian atau dari mulai dinas pendidikan dulu sampai ke kementerian. Sebenarnya sangat mudah, tapi ini masalahnya apa? Kata orang berbau politik, yaitu mendowngrade, menjatuhkan nama baik Jokowi dan keluarga. Kita ikuti pertempuran di persidangan. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Wassalam.